Udah kuliah 4 semester, kayaknya aku salah jurusan nih. Selamat datang di podcast Hapo, where happening and phenomena observed will be discussed. Because we talk and just talk. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu permasalahan yang umum dialami oleh para mahasiswa ataupun mahasiswi di pertengahan perkuliahan, yaitu salah jurusan. Oh iya, sebelum masuk ke topik, kalian ngedengerin suara yang beda kan? Oke, nama aku Bagus. Di sini tugas aku menggantikan host yang sebelumnya yang sedang cuti jihad. Di episode ini, aku ditemani dua teman aku nih. Ada Kidil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada Hendra. Gitu amat, Bos. Dia nunjukin jigongnya. Bau. Biasanya orang rasa salah jurusan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu biasanya tidak sesuai dengan lingkungannya, atau dia malas, atau dia ada permasalahan saat perkuliahan, atau yang paling umum nih, karena jurusan dia sekarang itu adalah permintaan dari orang tuanya. Ngomong-ngomong salah jurusan nih, pernah nggak sih Dil, kau ngerasa salah jurusan? Aku sendiri sih pernah ngerasa salah jurusan, terutama di pertengahan semester 3 atau 4 gitu. Aku ngerasa salah jurusan, dan di saat itu aku ngerasa bahwa jurusan yang aku milih itu nggak sesuai sama skill yang aku punya gitu. Ekspektasi awal aku masuk perkuliahan itu aku bisa nguasain semua ilmu yang ada di jurusan itu. Tapi pas di pertengahan aku ngerasa bahwa aku ini salah jurusan, dan itu pun kayaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Terutama teman-teman aku yang bilang bahwa dirinya itu emang salah jurusan gitu. Jadi ya secara nggak langsung saya terikuti dong. Jadi teman bisa mempengaruhi kita bahwa kita itu ngerasa salah jurusan ya? Nah iya bener. Oh gitu. Nah kalau menurut kau Hen, kau pernah salah jurusan nggak? Oke, kalau dari aku pernah sih ngerasain salah jurusan itu. Tapi perasaan ini aku alami ketika sebelum masuk masa perkuliahan, yaitu pada saat awal-awal memasuki masa perkuliahan. Jadi kasus aku itu seperti ini. Ketika aku ingin masuk ke suatu universitas, kan itu ada ujian masuk universitas tuh. Jadi pada saat ujiannya ini, yaitu ujian SBMPTN, aku tuh terlalu pede nih dengan pilihan pertama aku, berada di kampus A lah misalnya kan, dengan jurusan A. Jadi ya karena itu aku tidak terlalu memperhatikan dengan pilihan yang lain. Jadi ketika aku mengisi pilihan yang ketiga itu, aku hanya asal isi jurusan aja. Yang penting aku pilih jurusan yang ada di daerah aku. Ya terserah aku aja tuh, asal pilih aja. Dan ternyata aku tuh lulus di pilihan ketiga ini, yang dimana jurusan ini aku tuh emang tidak tahu sama sekali apa jurusan ini, apa yang dipelajari, prospek ke depan gimana. Jadi ya inilah, ada perasaan terbesit dalam hati aku, ya kayaknya aku salah jurusan nih. Seperti itu kalau dari pengalaman aku. Oh, jadi kalau dari kasus Hendra, dia itu ngerasa salah jurusan karena dia dapat jurusan di pilihan pelengkap ya. Iya. Kayak istilahnya pilihan akhir ya. Pilihan akhir. Oh, jadi kalian pernah ngerasa salah jurusan? Kira-kira ada nggak orang di sekitar kau Hen yang pernah cerita ke kau bahwa dia itu ngerasa salah jurusan? Kalau dari teman-teman aku sih, ada sih beberapa teman-teman aku yang aku temui itu, mereka itu ngerasain kalau mereka ini memang salah jurusan gitu. Jadi ada di antara beberapa dari mereka yang memang sudah merasakan salah jurusan dan akhirnya mereka itu pindah ke jurusan yang lain atau pindah ke kampus lain. Ya aku tidak menyalahkan keputusan mereka tersebut, selama keputusan mereka tersebut itu ya bisa mereka bertanggungjawabkan dengan segala konsekuensinya. Dan ada juga beberapa teman aku yang memang merasakan kalau dia itu gak cocok nih berkuliah di jurusan tersebut, dan mereka sampai sekarang ini tetap bertahan juga. Ya mungkin itu memang mereka sudah memiliki motivasi dalam diri mereka, walaupun sulit apa perkuliahan mereka, ya mereka tetap menjalaninya. Jadi seperti itu. Jadi itu pilihan mereka ya? Iya. Kalau menurut kau Dil, ada nggak yang pernah cerita ke kau bahwa mereka itu ngerasa salah jurusan? Kalau dari teman-teman aku sih, yang aku dengar selama ini itu ada yang ngerasa salah jurusan gitu. Jadi dia bilang bahwa aku nih sebetulnya bukan di jurusan ini karena kemampuan aku bukan di sini. Aku masuk jurusan ini cuman karena
ya nembak-nembak aja gitu. Tapi menurut aku sebetulnya dia ini bukan salah jurusan gitu. Emang dasarnya malas aja. Jadi ya mau di jurusan manapun dia bakal ngerasa salah jurusan gitu. Ya dia pun di dalam kelas pun orangnya itu ya diem aja gitu, dan pas dosen nerangin itu dia nggak merhatiin. Jadinya dosen minder gitu. Ini bukan dia yang ngerasa salah jurusan, tapi dosennya Dosennya ngerasa salah salah masuk jurusan. ruangan ya kayaknya. Bukan ngerasa salah jurusan. Waduh, gimana ceritanya? Kok Dosen aku salah. ngajar di sini? Kayaknya aku salah jurusan nih. Kok dosen pula salah Dosen jurusan? yang ngerasa salah jurusan. Dosennya yang ngerasa salah jurusan, bukan mahasiswanya. Jadi jurusan itu sangat krusial dan penting ya untuk kedepannya. Sangat krusial banget. Apalagi misalkan salah pilih jurusan itu mungkin bisa mempengaruhi banyak hal ya. Oh jadi dari Hendra dan Kidul sendiri ada ya yang cerita ke kalian bahwa mereka itu ngerasa salah jurusan. Ada bang. Oh iya, ngomong-ngomong teman yang salah jurusan nih, aku punya teman yang sepertinya dia ngerasa salah jurusan. Awalnya dia keterima di jalur undangan di salah satu universitas yang sangat terkenal dan berada di kota pelajar. Apa tuh bang? Kita sebut aja Universitas Gajah Duduk ya. Waduh, kuliahnya pakai sarung. Ih, alma mater aja kayak sarung pak. Pas wisuda bukan pakai baju wisuda, tapi pakai sarung. Wah, pakai sarung ya. Lokal pride, bro. Otak-otak, hypebeast lokal bro. Wisuda pakai sarung, sepatunya pakai sepatu kompos. Kompos. Lokal pride. Wah, siap. Jadi setelah 1 semester atau 2 semester di sana, dia ngerasa dia itu salah jurusan. Dan kebetulan dia kembali ke kota asalnya sih. Dan dia kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di kota asalnya. Tapi di kota asalnya dia ngambil jurusan keuangan. Sangat berbanding jauh kan dengan jurusan dia sebelumnya. Waduh, berbenturan sekali pak. Ya kan, sangat jauh. Tapi aku juga udah lama sih nggak kontekan dengan dia. Dan aku juga kurang tahu kabar dia sekarang seperti apa. Oke, balik ke topiknya lagi. Jadi menurut kau nih Dil, apa sih yang membuat orang itu ngerasa salah jurusan? Kalau menurut aku sih, yang pertama dia itu karena dari awal itu emang nggak mengenal dirinya sendiri gitu. Jadi pas dia daftar perkuliahan, itu dia nggak kenal sama dirinya sendiri gitu. Dia nggak tahu minatnya di mana, nggak tahu kemampuannya apa, terus nggak tahu ya skillnya apa gitu. Jadi ya alhasil sembarang pilih jurusan kuliah, dan akhirnya pas di pertengahan semester dia tuh ngerasa salah jurusan gitu. Dan ya itu tadi, dia jadi malas-malasan kuliah gitu, dan akhirnya ya pas di kampus dia jarang masuk gitu. Dan itu sendiri berdampak sama dirinya sendiri gitu. Jadi dari poin Kidil kita bisa tahu bahwa orang itu ngerasa salah jurusan itu karena tidak mengenal potensi minat bakat dia sendiri ya. Nah iya bang, dia tuh nggak jujur sama dirinya sendiri gitu, masih terkekang sama kata-kata orang, terutama orang tuanya gitu. Orang tuanya maksa A, dia harus ikut A. Nah jadi dia tuh nggak bisa nentuin sendiri. Keinginan dia itu apa sebenarnya kan? Iya, jadi secara nggak langsung itu dikekang sama orang tuanya gitu. Kasian juga. Nah kalau menurut kau Hen, gimana sih? Dan apa yang bikin orang itu ngerasa salah jurusan? Oke, kalau menurut aku, seseorang itu bisa merasakan kalau dia itu salah jurusan itu banyak faktor yang bisa menyebabkannya. Jadi di sini aku akan membagikannya menjadi 2 keadaan. Pertama itu dirasainnya pada saat sebelum masuk ke masa perkuliahan, dan kedua itu ya dirasainnya ketika sudah masuk ke masa perkuliahan. Nah, yang pertama itu dirasainnya pada saat sebelum masa perkuliahan itu biasa disebabkan oleh pertama itu ya faktor paksaan dari orang tua. Terlepas apakah itu dia memang sudah memiliki jurusan yang dia inginkan ataupun tidak, di sini orang tuanya maksakan dia untuk berada di jurusan A di kampus A, tetapi dia itu sama sekali tidak memiliki passion di sana, minat bakat di sana. Ya pada akhirnya ya dia akan malas-malasan kuliah di jurusan tersebut. Kemudian yang kedua itu disebabkan oleh ya seperti yang sudah aku rasain tadi, di mana terlalu pede atau terlalu tidak tahu batasan dirinya di mana, terlalu mementingkan pilihan pertama dia, sehingga pilihan terakhirnya itu ya asal-asal aja. Tapi pada kenyataannya yang lulus itu di pilihan terakhir. Iya. Dan itulah Tuhan murka. Aduh. Sombong Anda. Aku kasih kamu pilihan ketiga. Mampus. Anda sok-sokan ngambil kuliah di luar, tapi Anda lulus di sini dengan kuliah jurusan yang tidak Anda inginkan.
Itu makanya. Azab itu. Azab Tuhan. Kalau di Jangan bilang azab lah, itu perasaan pengalaman aku sendiri. oh pengalaman ya. Oh, iya. Tapi biasanya dari kayak gitu ada hikmahnya dong. Iya. Gak mungkin dong hal yang buruk itu selalu buruk. Betul. Kemudian aku menambahkan lagi, pilih yang ketiga itu disebabkan oleh seseorang tersebut terlalu mementingkan gengsi universitasnya daripada jurusannya. Jadi ya dia itu pengen berada di kampus A, nggak pedulilah mau pilih jurusan apapun, yang penting aku ada di kampus tersebut. Jadi ya terlalu mementingkan gengsi dia. Padahal sebenarnya faktor kampus itu tidak menentukan kesuksesan kalian itu di masa depan. Jadi ya intinya itu ada di diri kita sendiri. Jadi ya kemudian tambah lagi seperti yang sudah dikatakan oleh Kidil tadi pertama, yaitu tidak mengenal diri sendiri, tidak paham dengan diri sendiri, tidak mengenal diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu adalah keadaan di mana dirasainnya kalau dia itu salah jurusan pada saat masa-masa perkuliahan. Biasanya ini disebabkan oleh ya dia ini nggak nyaman dengan situasi yang ada di kampusnya. Dia ini nggak nyaman dengan lingkungannya, dengan pelajarannya, dengan yang akan dia hadapi tersebut. Kurang klop lah ya Iya. istilahnya dengan lingkungan sekitar. Iya. Tapi ini tengok dulu alasannya itu apa. Apakah alasannya memang dari hati dia atau hanya alasan yang dibuat-buatnya aja? Klise ya. Klise, Apakah alasan karena klise. dia malas atau gimana ada masalah di kampus? Jadi ujung-ujungnya dia ngerasa salah jurusan dan ujung-ujungnya malas kuliah itu ya. Betul. Atau hanya alasan dibuat-buatnya aja. Iya juga. Jadi itu sih menurut aku kenapa seorang tersebut bisa merasakan dirinya itu salah jurusan. Oh jadi banyak juga ya faktor-faktor yang membuat orang itu ngerasa salah jurusan, mulai dari orang tua, lingkungan, gengsi universitas, atau bisa jadi itu pilihan terakhir atau cadangan pada sebuah tes yang kita kenal SBMPTN, bukan? Nah, iya benar. Nah itu kan tadi ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut kau nih Hen, apa sih solusi yang harus kita terapkan? Oke, kalau menurut aku sih tips-tips dari aku nih supaya kalau kita itu bisa mencegah diri kita itu ngerasain salah jurusan. Nah tips-tips dari Babang Hendra dicatat ya guys. Oke, jadi bagaimana nih cara kita supaya kita itu bisa menghindari diri kita ini merasakan salah jurusan? Jadi kalau menurut aku sebisa mungkin perasaan ini harus kita hindari. Jangan sampai perasaan ini kita rasain di tengah-tengah perkuliahan yang hanya akan menambah beban pikiran kita pada saat masa perkuliahan. Jadi pertama itu adalah kenali diri kita terlebih dahulu. Toh siapa lagi yang bisa mengenal diri kita selain diri kita sendiri, ya kan? Kenali passion kita di mana, minat bakat kita kemana, dan prospek kita ke depannya gimana. Itu yang pertama kali harus kita lakukan. Kemudian selanjutnya, tunggu sebentar ada pesawat lewat. Kemudian poin yang kedua adalah setelah kita mengenali diri kita sendiri, ada baiknya jikalau kita itu berkonsultasi kepada yang ahlinya atau ya diskusi dengan mereka yang sudah berpengalaman mengenai apa yang kita pikirkan dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Selanjutnya, gali informasi mengenai kampus akan kita tuju dan jurusan yang akan kita tuju. Jangan sampai ketika kita sudah lulus di jurusan tersebut, kita tidak punya modal apapun di jurusan tersebut. Selanjutnya adalah jangan takut untuk lintas jurusan. Ini bagi kalian-kalian yang merasakan di masa SMA itu tidak sesuai dengan jurusan yang kalian ambil itu tidak sesuai dengan apa yang minat kalian. Misalnya nih, ketika SMA kalian di jurusan IPA dan kalian pengen berkuliah di jurusan IPS. Jangan takut akan hal tersebut. Jikalau memang di jurusan tersebutlah minat dan bakat kalian dan passion kalian. Jadi jangan takut untuk hal tersebut. Nah banyak nih kasusnya yang kayak gini. Apalagi misalkan dia dulu jurusannya eksakta nih, dan rupanya dia minatnya ke ilmu sosial. Banyak sekali. Karena mungkin ketentuan dari sekolah, beberapa sekolah nih ya, dia kan biasa nyuruh kalau kamu kamu sekolahnya eksak atau IPA, ambil kuliah jurusannya eksak juga, nggak boleh yang sosial gitu kan? Iya. Sebenarnya hal itu harus kita hindari. Soalnya kan SMA ini belum menentukan kedepannya kita bagaimana. Iya kan? Ya, dan sedangkan kita itu SMA itu belum dewasa. Dan ketika kuliah inilah kita bisa dewasa menentukan pilihan kita. Jadi ya menurut aku ya ikutilah kata hati kalian. Jangan jadikan patokan dari orang lain itu sebagai tekanan bagi kalian. Karena pilihan itu ada di hati kalian, itu aja sih. Dan kalau misalnya nih kalian sudah terlanjur nih ngerasain kalau kalian itu berada pada jurusan yang salah, saran dari aku nih, pertama itu
apa sih alasan kalian sehingga ada perasaan tersebut? Kalau misalnya kalian itu sudah memiliki alasan yang kuat, kalau misalnya kalian itu berada di jurusan yang salah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian hanya punya alasan yang dibuat-buat karena malas atau karena kalian jurusan di kuliah kalian itu sulit, ya namanya kuliah emang sulit. Kuliah nggak ada yang mudah kan? Nggak ada yang mudah. Kuliah aja udah sulit, apalagi jalanin hidup gitu. Jadi istilahnya ya kita harus siap dengan resiko yang ada kan. Iya, kalau mau muda bukan Ya kuliah. udah mati Apa aja tuh? sana. Bukan, Oh, ikut bukan. MLM. Wah iya juga ya. Nyari pelanggan. 10 tahun ikut MLM, kita bisa dapat kapal pesiar. Bisa Jalan-jalan jalan ke Paris. Sehati kita Pak. Waduh. Bikin video di Paris, terus Belakangnya? di belakang menara Eiffel. Iya. Menaranya goyang-goyang. Waduh. Ya nama kuliah itu emang susah bro. Kan udah tadi kan? Itu Berarti udah kan? Jadi kalau misalnya nih kalian sudah memiliki alasan yang kuat nih, kalau kalian itu berada pada jurusan yang salah, nggak apa-apa sih kalau emang alasan itu memang ada bagi kalian, dan pastikan lagi alasan itu memang dari hati kalian. Lalu yang kedua adalah jadilah pribadi yang open minded. Kalian tuh harus terbuka pikiran kalian harus menerima masukan dari orang lain. Ceritakan masalah kalian itu kepada orang lain. Ya, kalau kita bercerita itu kan memang tidak memungkinkan beban itu bisa hilang, tapi setidaknya ya kita bisa terkurangi dengan masukan-masukan dari orang lain gitu. Bisa ngurangin beban yang ada Betul, ya, betul, walaupun betul. nggak semua. Kemudian nih, kalau misalnya mentok-mentok nih, kalian memang berada pada jurusan yang salah dan tidak ada solusi lagi untuk jalan keluarnya. Kalau dari aku sih, tidak ada salahnya seseorang itu harus putus kuliah atau seseorang itu harus pindah jurusan selama mereka itu bisa mempertanggungjawabkan konsekuensinya, bisa mempertanggungjawabkan apa yang akan terjadi ke depannya, dan tahu dampak positif maupun negatifnya. Gak ada masalah selama kita bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Itu sih kalau dari aku. Jadi ada banyak juga ya solusi-solusi yang diberikan Hendra. Ya salah satunya itu jangan takut untuk ambil lintas jurusan. Betul. Juga nih dari aku nih terakhir, kita bisa menjadikan pengalaman dari orang-orang sekitar kita sebagai pelajaran hidup kita. Ya makanya bagi teman-teman nih, perbanyaklah hubungan ke orang lain, perbanyaklah literasi gitu ya. Iya betul. Bukan literasi sih Pak. Literasi. Tulisan. Relasi. Literasi. Itu membaca, Pak. Juga perbanyak relasi Dan kenalan ya, Betul. banyakin kolega. Oke. Nah, kalau menurut Kodil, solusi-solusi apa aja sih yang bisa diberikan dalam permasalahan salah jurusan ini? Solusi dari aku, yang pertama itu aku setuju sama pendapat Hendra yang pertama tadi. Kalau yang dia bilang bahwa kita itu harus sebelum milih jurusan, kita itu harus kenal sama diri kita sendiri gitu. Dan ya kita itu harus jujur sama diri kita dan jangan kita ikut kemauan orang gitu. Karena yang ngejalanin itu kita, bukan orang lain. Kan nggak bisa kita kuliah tapi diwakilin orang lain. Betul. Iya dong, nggak Beda mungkin lagi dong dong. joki kuliah. Aduh. Nggak joki kuda aja yang ada. Dan menurut aku yang lainnya yaitu apabila kita salah jurusan, itu yang pertama ya kita lihat dulu gimana kondisinya. Apa emang kita benar-benar ngerasa salah jurusan atau ini cuman jadi alasan klise kita aja. Bahwa ini alasan kita buat malas-malasan kuliah gitu. Karena kebanyakan yang aku lihat itu orang yang bilang salah jurusan itu mereka sebenarnya mampu, tapi mereka malas. Dan salah jurusan ini mereka jadikan sebagai alasan kuat buat mereka untuk tidak masuk ke kelas gitu. Dan salah satunya yang parahnya mahasiswa tingkat akhir ngerasa salah jurusan setelah dia menghadapi skripsi. Waduh, ujung-ujungnya tidak lulus. Ujung-ujungnya Ikut MLM. salah Pak. Apa tuh? Diluluskan tapi nggak dapat jasa. Oh, disepak. Iya. Dan solusi dari aku yang lainnya itu misalnya kita di pertengahan kuliah tapi kita ngerasa salah jurusan, ya menurut aku itu kita tetap lanjut kuliah gitu. Karena itu jadi tanggung jawab kita sendiri ke orang tua kita gitu yang udah ngebiayain kita kuliah. Kecuali kita kuliah tapi pakai biaya sendiri. Jadi ya terserah kita mau gimana ke depannya. Tapi kalau misalnya orang tua kita yang menanggung biaya kuliah kita dan orang tua kita ini ya kita bisa lihat secara ekonomi keluarga kita itu pas-pasan gitu. Kita sendiri mau putus kuliah, ya mikirlah. Jangan egois kita sendiri karena orang tua itu udah susah-susah payah buat ngebiayain kita kuliah, tapi kitanya sendiri egois gitu buat putus kuliah karena ngerasa salah jurusan gitu. Ya menurut aku itu alasan yang nggak etis dan menurut aku itu semua bisa diatasi
dengan cara kita tetap lanjut kuliah. Ya suka nggak suka kita tetap lanjut kuliah. Dan solusi dari aku, kita itu perbanyak ikut kegiatan dan perbanyak ikut berbagai acara gitu. Jadi semakin kita banyak ikut acara atau kegiatan, kita semakin mengenal diri kita ke depannya kita mau apa gitu. Dan di samping itu kita bisa juga dapat relasi dari acara yang ikut-ikutin ini. Dan menurut aku sih itu nggak ada salahnya gitu. Karena kebanyakan orang itu setelah lulus kuliah itu mereka bekerja nggak sesuai sama jurusan yang mereka pilih waktu kuliah. Misalnya nih, pas kuliah dia jurusan manajemen atau akuntansi. Nah, pas kerja, pekerjaan yang dia kerjakan ini itu nggak ada sangkut pautnya sama jurusan yang mereka pilih pas kuliah gitu. Dia itu jadi Ikut audisi dia, Pak. ikut audisi atau apa gitu. Nah, contohnya Audisi seperti itu. memasak. Audisi memasak. nyanyi. Bisa jadi seperti itu. Nah, ya Biar itu kan jadi idola Indonesia. Waduh, apa tuh acara Acara? Indonesian Idol? Aduh, Indonesian Idol. Nah gitu, karena menurut aku sih ya emang banyak rata-rata pekerjaan orang itu nggak sesuai sama jurusan yang mereka pilih pas kuliah gitu. Makanya jangan malu buat kembangin passion kita dan dimana kemampuan kita yang paling kuat gitu. Nah dari situ kita bakal kenal sama diri kita sendiri. Sebenarnya kita kedepannya mau jadi apa sih gitu. Karena dunia ini luas, nggak sekedar cuman di ruang kelas aja gitu. Betul. Aku setuju juga tadi dengan dikatakan oleh Kedil, di mana kalau kerja itu tidak selalu sama dengan jurusan yang kita ambil pada saat kuliah. Karena pada prinsipnya itu ilmu yang kita dapatkan pada masa kuliah itu bukan hanya sekedar textbook aja, tetapi yang kita pelajari itu adalah prosesnya, di mana kita bisa melalui masa-masa sulit waktu kuliah ini. Sehingga prosesnya tersebut ya kita terapkan pada saat kita bekerja nantinya. Nah ya. Jadi perkuliahan itu nggak terpaut soal teorinya saja ya. iya. Nilai Jadi ada nggak sekedar angka-angka dan angka. Tidak sekedar itu, makanya. Jadi ingat lagu Kunto Aji apa itu? yang konon katanya Oh, kon kata. bahwa hidup tidak hanya sekedar angka. Maklum ngebet karaoke. Oke, jadi banyak juga ya solusi yang udah diberikan Kidil dan Hendra berupa jalanin aja perkuliahannya sampai selesai. Toh setelah tamat kuliah kita juga nggak mesti ambil pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kita kuliah dulu kan. Nah ya bener lah. Lalu kenali passion dan kembangin passionnya. Jadi kayak kenali passion dan kembangin passion itu. Buktikan bahwa kita bisa sukses dengan passion kita tersebut. Betul nggak? Betul sekali. Dan yang terakhir, atau berhenti dan pindah kuliah dan siap dengan konsekuensi yang ada. Kayak diomongin orang, ya orang tua jadi sedih, kayak gitu kan. Ya, terutama omongan tetangga. Karena omongan tetangga itu Lebih pedas daripada cabe. Waduh. Oke, sebelum kita tutup, ada tambahan nggak dari Hendra atau Kidil? Mungkin aku ada tambahan nih dari yang aku baca dari sosial media lah. Ada kata-kata seperti ini. Kayaknya hubungannya sama motivational quotes kemarin ya. Sangat berhubungan dengan episode pertama. Betul. Silakan dengarkan episode pertama bagi yang belum dengar. Jadi gini yang aku baca. Memasuki masa perkuliahan itu sama seperti kita memasuki hutan belantara, di mana kita tidak pernah tahu jalan yang kita ambil itu adalah jalan yang benar yang akan membawa kita ke jalan keluar, ataukah jalan yang kita ambil itu hanyalah jalan yang akan membuat kita semakin tersesat. Jadi seperti itu juga lah hidup. Kita tidak akan pernah tahu ke depannya kita akan bagaimana. Jadi bagaimana kalau kita ingin mendapatkan jalan keluar di dalam hutan yang belantara tersebut? Yaitu gunakanlah kompas. Apa itu kompas? Kompas adalah merek. Kayaknya Kompas kayak lagu salah satu anime kesukaan aku sih. Maaf ya, host yang ini agak dikit demen anime. Apa kompas? Gak tahu. Lagu Fairy Tail, Pak. Na 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 na. Kompas. Lagu aku kali ya. Ratsunomi Mokote sudah bisa. Saya tidak Kompas. tolong bawang. Jadi gini, apa itu kompas? Kompas itu digunakan sebagai petunjuk. Maka dalam hidup ini carilah petunjuk dalam hidup kalian, yang dimana dengan petunjuk tersebut bisa meningkatkan kemauan kalian untuk berjuang untuk menjalani hidup ini. Itu sih kalau dari aku. Dari Kidil ada tambahan nggak? Ya tambahan dari aku sih, kita jangan pernah ngerasa bahwa hidup kita ini yang paling buruk atau yang paling sulit gitu. Karena balik lagi ke konsep agama dalam Islam ini ya,
bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada manfaatnya. Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar batasan kemampuan umatnya gitu. Jadi ya tetap kita jalanin dan stay strong aja gitu. Oke, sekian podcast pada episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang meluangkan waktunya untuk dengerin podcast ini. Dan tunggu episode tentang hal menarik lainnya, because we thoughts and just talk. Dadah, sampai jumpa di minggu depan.